Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajah tetap muka kembali untuk belajar dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas materi baru. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Silakan yang masih belum rapi tempat duduknya dirapikan. Yang masih ada buku kaki, silakan masih ada sama-sama maka duduk lagi, masih ada bapak sama silakan. Oke. Silakan semuanya memulai segala aktivitas kita dengan duduk. Jadi silakan dipimpin oleh ketua kelas yang Mas Arya. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Rizal ingin membacakan presensi atau absensi. Agar lebih cepat langsung saja. Siapa yang tidak masuk hari ini? Cantika. Kenapa Cantika tidak masuk? Jadi, sebelum kita masuk materi baru pada pagi hari ini, Pak Rizal ingin bertanya untuk mengingatkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari agar tidak lupa. Ada yang tahu masih ada pembelajaran sebelumnya? Oh silakan berikan. Oke, inovatif dan etika berorganisasi dalam Islam. Jadi dalam Islam sendiri kita sudah diajari bagaimana cara berorganisasi. Yaitu yang paling diunggulkan adalah dengan cara bermusyawarah. Karena musyawarah ini adalah hasil dari diskusi bersama, tidak atas dasar kemauan individu manusia, tapi atas dasar hasil bersama. Sehingga musyawarah akan menghasilkan keputusan yang bijak bersama. Dan pelajaran kita hari ini apa? Ya. Kita akan belajar mengenai peran organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Yang mana kita tahu organisasi-organisasi Islam di Indonesia ini sangat banyak sekali. Maka dari itu, untuk ice breaking sekaligus pertanyaan pemantik agar kalian ingat akan organisasi-organisasi masyarakat ya, di Indonesia ini, Rizal ingin membagikan satu kertas post-it di setiap bangku, yang mana nanti silakan dijawab pertanyaan ice breaking yang sudah Pak Rizal sampaikan ke depan. Oke, di depan sudah ada 4 pertanyaan. Saya kasih waktu untuk menjawab pertanyaan itu hanya 1 menit. Namanya speaking itu adalah kegiatan awal agar pemikiran kita terstimulus. Yang pertama adalah organisasi dikenal dengan peran aktifnya adalah pendidikan dan pendidikan hanya sekolah serta universitas. Apa yang ada organisasinya? Organisasi ini memiliki jaringan pesantren besar di Indonesia dan sangat menonjol dalam tradisi keagamaan. Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Kira-kira apa organisasinya? Dan ini 10, 9, 8. Dari jawaban-jawaban yang sudah kalian kumpulkan ini, mari kita lihat kuncinya. Yang pertama, jawabannya adalah yang kedua, jawabannya adalah yang ketiga, jawabannya adalah yang keempat, jawabannya adalah siapa yang betul semuanya? Jawabanmu saja. Silahkan maju ke depan untuk mendapatkan reward. Tangan mereka berdua. Rewardnya adalah tumbler ya. Oke, selamat. Yang kedua, silakan balik tempat. Sekarang akan Pak Rizal bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menjelaskan kemajuan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua, menjelaskan model dakwah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. Yang ketiga, menganalisis strategi dakwah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. Yang keempat, mengidentifikasi perkembangan dan kemajuan organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. Dan yang kelima, menganalisis hikmah organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa pra dan sesudah kemerdekaan. Ada asesmen awal ataupun asesmen diagnostik. Pak Rizal nanti akan membagi kelompoknya. Ada kelompok yang dengan kemampuan sangat baik dan kelompok kemampuan baik. Ya, kemampuan dalam menjawab asesmen yang ada di Google Form. Setelah ini silakan dijawab, sudah saya share di grup kelas. Silakan mulai dijawab. Jadi Pak Rizal tujuannya adalah apa? Untuk memetakan ada yang kemampuannya sangat baik dan ada yang kemampuannya baik. Agar nanti dalam pembelajaran kita ini pakai yang namanya kooperatif, think, fire, dan share. Jangan berpasangan antara yang kemampuannya sangat baik dan kemampuannya baik. Saya pasangkan. Silakan dijawab aslinya. Boleh dijawab dengan jawaban yang singkat, panjang, tidak bisa akan mengulangnya dan bisa menganalisis hari ini termasuk kemampuan yang tinggi, hari ini termasuk kemampuan yang biasa.
sambil Pak Rizal nanti akan mengolah mana anak-anak yang memang dengan kemampuan tinggi dan mana anak-anak yang memang dengan kemampuan biasa. Ini akan saya gabungkan. Jadi setiap tahun nanti isinya ada 2 siswa yang berkemampuan sangat baik dan kemampuan baik. Nanti akan saya bagi sambil menunggu Pak Rizal mengolah data-datanya tersebut. Silakan ditonton video yang ada di depan ini. Organisasi Islam adalah wajar dan dibentuk oleh umat Islam untuk menjalankan dakwah, memperjuangkan kepentingan umat Islam dan menegakkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Sampai ini pada kami akan menunjukkan beberapa prinsip dan anak-anak tadi setelah melihat video mengenai peran organisasi Islam di Indonesia, itu bermaksud agar kalian sudah mulai berpikir. Namanya think, fire, share. Pembelajaran ini adalah kooperatif yang menginginkan kalian pertama berpikir terlebih dahulu. Nanti setelah itu di fire itu maksudnya apa? Kalian nanti secara berkelompok saling berdiskusi, lalu di akhir ada share. Silakan disampaikan diskusi dari hasil dari diskusi yang telah kalian laksanakan. Selanjutnya ini juga ada masih masalah think, masih berpikir, tetapi Pak Rizal ingin membaginya terlebih dahulu dalam kelompok yang tadi sudah kalian lakukan di asesmen awal. Hasilnya semua ini saya bacakan ya. Untuk kelompok-kelompok yang duduk berdampingan, yang satunya adalah anak yang dengan kemampuan sangat baik, yang satunya anak dengan kemampuan baik. Setelah saya olah, silakan Aulia Rizkisani, silakan duduk dengan Aulia Azmi. Selanjutnya Mas Bintang duduk dengan saya. Selanjutnya Mas Bida duduk dengan Mas Kobi. Terus Ian duduk dengan Mbak Sipai. Setelah duduk dengan Kak Iza. Setelah ini tugas kalian apa? Baca dan pahami. Ya. Apa yang dibaca dan dipahami? Di sini ada 2 jurnal ataupun artikel ya, dan ada 1 data dari paket PKI bab 10. Ini bisa di-compare ya. Kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dari 3 data tersebut. Setelah ini silakan kalian bisa membukanya. Sudah saya share linknya di grup kelas. Apa yang harus kita cari ataupun harus kita tulis? Yaitu menulis gagasan awal. Setelah kalian menonton video dan membaca artikel mengenai peran organisasi Islam di Indonesia, tuliskan gagasan-gagasan awal tentang yang pertama, kemajuan organisasi Islam. Yang kedua, strategi dakwah yang digunakan. Yang ketiga, hikmah keberadaan organisasi Islam. Ini setiap siswa harus punya gagasan awal. Jadi belum berkelompok ya, belum berdiskusi. Silakan tulis gagasan awal ya. Silakan singkat saja masalah. Mengenai yang pertama, kemajuan organisasi Islam di Indonesia. Strategi dakwah yang digunakan organisasi Islam, terus hikmah keberadaan organisasi Islam. Tentang negara tersebut. Sudah semuanya menulis gagasan awal? Sudah ya, tentang 3 tadi. Sekarang waktunya kalian fire ya. Fire itu apa maksudnya? Nanti diskusi kelompok berpasangan, 1 bangku yang sudah saya bagi sesuai dengan asesmen awal tadi. Ya, karena 1 bangku ini nanti ada 2 siswa yang mempunyai kemampuan sangat baik dan mempunyai kemampuan baik. Apa Pak yang akan didiskusikan? Pertama, siswa berpasangan untuk saling berbagi gagasan yang telah dituliskan. Gagasan awal tadi ya silakan. Itu nanti saling disampaikan satu sama lain. Yang kedua, pasangan siswa menganalisis model dakwah organisasi Islam yang relevan dengan situasi masa kini. Kira-kira dari organisasi-organisasi dakwah yang sudah kalian tuliskan gagasan awalnya tadi, ada tidak yang relevan? Atau apa sih yang relevan untuk masa kini? Terus yang ketiga, setiap pasangan diberikan tugas untuk menyusun 1. Ini intinya tugas adalah ketiganya. Perbandingan model dakwah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dan yang kedua, solusi atas tantangan dakwah di era modern. Selain itu nanti ketika presentasi silahkan kalian bisa menggunakan beberapa macam produk. Bisa menggunakan infografis, terus yang kedua bisa melalui PowerPoint bagi siswa yang mungkin cara public speaking berbicaranya baik juga bisa, ataupun dengan esai singkat bisa lewat kertas itu. Silakan diskusi, saling diskusi bahwa yang mengenai gagasan tadi untuk menghasilkan analisis perbedaan model dakwah pembelajaran solusi antara dakwah dan model. Kan ini ada diskusi ya, ada diskusi sama lain. Jangan lihat omongan sama teman sebelumnya. Nanti video saya tidak ada nama saya. Nanti mau saya tekan. Silakan berdiskusi untuk menghasilkan analisis perbedaan model dakwah pembelajaran solusi antara dakwah dan model. Silahkan bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint ataupun esai ya, bebas. Ini pakai apa ini?
Esai ya, esai kelompok ini. Kelompoknya Mbak Ian sama Mbak Istighfar pakai apa ini? PowerPoint. Oke. Kelompoknya Mbak Ida sama Mbak Sandy infografis. Oke, terus sudah berdiferensiasi ya macam-macam. Sekarang waktunya presentasi. Tahap ketiga yaitu share. Kalian mau share apa yang sudah kalian diskusikan? Oke, silakan kelompoknya Mbak Ian dan Mbak Ida. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya jawab yang ingin bertanya. Mas Rami, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara dakwah yang efektif dan efisien pada zaman sekarang? Untuk zaman sekarang bisa melalui dengan teknologi digital. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tangan. Ya, yang lagi. Dipakai apa? Esai atau pakai PPT apa? Oh, esai ya, sudah. Buat esainya. Situ, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempersilakan di kami. Pertama adalah tentang mendakwah sebelum dan sesudah pernikahan. Sebelum pernikahan, fokus pada perhubungan akidah dan lansiam. Oke, silakan. Dakwah, silakan. Dakwah melalui dakwah dan bisa memperubah para pembicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari presentasi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbandingan satu dakwah sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jadi, sebelum kemerdekaan, fokus pertamanya yaitu perbandingan identitas Islam dan perlawanan terhadap Indonesia. Dan ini apakah dari perbandingan? Oke, silakan Mas Rami dulu untuk berikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah sejauh mana pluralisme menjadi tantangan terhadap dakwah setelah kemerdekaan pendidikan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke asesmen formatif ya. Asesmen formatif silakan ada dua tugas untuk kita kalian semuanya. Yang pertama mengerjakan lembar LKPD, yang kedua mengerjakan soal-soal evaluasi di buku paket. KPD bisa dibuka di link Google Drive yang sudah ada. Silakan coba dibuka. Di situ hanya menghubungkan mana yang cocok. Selanjutnya tugas di buku paket ada di halaman 244 ya. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Sudah selesai semuanya ada untuk apa namanya? Asesmen formatifnya? Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke penutup ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada refleksi. Nah, di refleksi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini? Yang kedua, pelajaran atau apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Dan yang ketiga, apa rencana tindakan kalian untuk mengimplementasikan materi pembelajaran kali ini dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pada saat lagi karena kita memanfaatkan aplikasi, ya silahkan klik link Google Form-nya, langsung diisi bisa. Tapi nanti jangan disubmit dulu. Saya minta perwakilan berapa untuk menjawab pertanyaan 1, 2, 3. Oke, silakan diisi. Oke, sudah semuanya ya, refleksi diisi semuanya. Saya ingin mendengar perwakilan beberapa anak untuk menjawab pertanyaan refleksi tadi. Yang nomor 1, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Kenapa? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Mas Rey Naldo. Perasaan saya hari ini adalah alhamdulillah senang karena saya bisa mendapatkan ilmu baru dari belajar dan semoga saja ini bisa bermanfaat bagi kehidupan saya di hari-hari. Kira pelajaran atau hikmah apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Hikmah. Silakan, Mbak Meiza. Yang pertama, hikmah yang saya dapat yaitu persatuan dalam keberagaman. Lalu peran penting dalam pendidikan karena para pendiri organisasi Islam sangat mementingkan pendidikan. Baiklah anak-anak, pada akhirnya kita sampai ke penghujung di kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai peran organisasi Islam di Indonesia. Kita tahu organisasi-organisasi Islam di Indonesia sangatlah banyak ya. Yang mungkin secara umum kita hanya tahu 2 ya kadang-kadang, NU dan Muhammad. Ya. Yang mana 2 organisasi ini memang besar dan memang sangat berjasa untuk Indonesia. Kesimpulannya apa? Yang pertama, organisasi Islam memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Indonesia, baik pada masa pra maupun pasca kemerdekaan. Kalau pra kemerdekaan berarti sudah sebelum kemerdekaan. Kalau pasca? Untuk
Ya silakan Daud. Tahun 1920. Kalau Muhammadiyah? Ayo, kita ambil sampel dua organisasi ini saja. Oke, Mbak Sandy. 1902. Lebih tua atau lebih muda? Lebih tua. Dan dua-duanya pra kemerdekaan atau pasca? Dua organisasi besar ini sudah lahir sebelum kemerdekaan. Ini membuktikan bahwasanya organisasi Islam sangat ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya, kita tahu tadi seperti adanya pesantren, adanya rumah sakit, adanya sekolah dan lain sebagainya itu menjadikan bukti bahwasanya dakwah yang dilakukan oleh organisasi Islam itu beragam. Ya tidak hanya dakwah secara lisan, tetapi juga dakwah dengan perbuatan. Dan dari itu kita sebagai umat Islam di Indonesia harus bangga dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan jangan sampai karena berbeda organisasi malah terjadi pecah belah. Terima kasih anak-anak. Itu yang bisa Pak Rizal sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga seluruh aktivitas dari awal sampai akhir ini membawa keberkahan, menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu di akhir pertemuan marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru. Ya Allah, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas konsep, fungsi dan manfaat ijtihad. Ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam apa? Yang lebih mengedepankan pikiran. Belum pernah bisa jelaskan ya, kalau jihad itu fisik tubuh kita, kalau ijtihad itu adalah pikiran kita, kalau mujahadah itu adalah hati kita. Terima kasih. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.